Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini maupun sidang Jemaat yang live secara live streaming. Puji Tuhan jika pada sore hari ini kita telah berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus telah menyertai kita sepanjang hari ini. Di tengah segala aktivitas kita, di segala kegiatan kita pada hari ini, puji syukur jika pada sore malam hari ini kita diundang kembali untuk hadir, untuk memuji, untuk menyembah Dia. Mari kita angkat pujian kita angkat Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah
seperti pujian ini Tuhan. Kau yang terindah di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar terhadap kehidupan kami. Kau telah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari malam hari ini Tuhan, tiada lain tiada bukan, kami hanya ingin memuji, kami hanya ingin menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berhadiratlah di tempat ini Tuhan, kami rindu akan Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan terutama Kau pakai Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menuntun kami, membentuk kami Tuhan, menjadi sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan pada saat kami memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu, ada kuasa-kuasa roh-roh jahat ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat kami usir keluar dari tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berhadirat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya ini doa kami yang kami peralaskan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita pada sore hari ini kita hanya memuji Dia, kita hanya membesarkan nama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya dan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ujian-ujian terus datang silih berganti, tapi biarlah hati kita selalu hanya mau cinta kepada Yesus. Ku cinta Kau Yesus, bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku? Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, Kau butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku ingin, di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat, jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku.
bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa raga, walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ku cinta Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Oh Yesus, di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai-Ku setiap malam. Setiap malam aku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Oh Yesus, di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai-Ku. Jangan ada hal, jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau. Dan saya undang kepada Bapak Gembala untuk membawa kita ke dalam doa dan firman pada sore malam hari. Hatiku di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai-Ku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Jangan ada hal yang dapat memisahkan antara Engkau dan kami Tuhan. Oh Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan karena Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menebus kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya ingin mencintai Engkau saja Tuhan. Begitu juga dengan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin mencintai akan Engkau Tuhan.
Kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi, dapat mengetahui akan isi hati-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu. Biarlah Kau pakai Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, hikmat dan akal budi. Sehingga firman yang disampaikan benar-benar dari Engkau saja Tuhan. Firman yang membentuk kami Tuhan, firman yang menolong kami Tuhan, firman yang menuntun kami ke jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Saya harus minta maaf dulu karena suara saya begitu. Semoga bisa dengar dengan baik. Memang tidak bisa dibendung kemarin. Kami berdua suaranya hilang. Sekarang suaranya muncul besar, sementara hilang. Tetapi saya coba bersama istri menyapa kita sekalian, Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Jadi suara saya bisa gede, bisa kecil. Lucu juga ya. Tetapi nyanyian terakhir menggerakkan saya untuk membuktikan bahwa kita cinta Tuhan. Ayo buktikan. Ya. Nanti kita sedang mempelajari ayat-ayat terakhir dari kitab Keluaran pasal 40. Ya. Apa itu? Tadi kita baru nyanyi, jadi kita pegang nyanyian yang terakhir. Sebenarnya doa ya, ku cinta kau terus sepenuhnya. Mari kita akan membaca dulu sebuah ayat atau beberapa ayat yang sangat terkait untuk mengakhiri perjumpaan kita dengan kitab Keluaran. Silakan kitab Keluaran pasal 20, kita akan membaca, mendengarkan ayat yang ke berapa ya? Saya dulu. Ya. Ayat yang ke 1 dan seterusnya dulu. Silakan. Keluaran 20. 40. Jangan salah. 40 ayat 1 mulai. Saya mesti lihat dalam bahasa Mandarin saya. Saya harus supaya saudara sabar ya. Oke, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampu di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Ya, terus? Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Perhatikan terus. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Ya. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia.
Ya. supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Bisa melayani terus. Juga anak-anaknya Anak-anaknya juga. kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun temurun. Ayat 16 sama-sama. 16 sama-sama. 2, 3. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Iya. Mungkin saudara akan sedikit kecewa. Baca lagi, baca lagi. Saya juga baca lagi. Ya. Tapi Alkitab ini tidak membosankan. Tapi kita bisa lihat Allah itu luar biasa. Mengaturnya, menyusunnya, bagaimana membangun tabernakel. Masih lama ya. Tiap hari saya mengatakan kira-kira 6 bulan yang lalu Allah berkata kepada Musa, suruh bangsa Israel berkorban untuk membuat tempat kudus buat saya, supaya aku tinggal. Lalu Allah memberikan rinciannya. Rinciannya sampai pasal 40 kita lihat Allah ulangi dengan rinciannya, tetapi perintah Musa harus kamu mendirikan tabernakel. Kemudian beberapa ayat dilanjutkan sampai kemudian masukkan peti perjanjian, kemudian gantung tirai untuk menutup peti perjanjian sehingga terjadi 2 arah atau 2 bagian. Satu yang ada peti perjanjian itulah tempat maha kudus, yang sini tempat kudus, diingat oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau tinggal di dalam yang Dia omong, dan Musa siap untuk melakukannya. Pada malam ini kita akan sangat melihat, karena waktu Allah nggak bicara lagi, Allah hanya bicara sampai urapi Harun abangmu dan juga anak-anak Harun 4 itu, ya. Kemudian mengurapinya, kemudian mulai kita bisa membaca bagaimana Musa menyelesaikan yang terakhir, ya, pelataran, kemudian menggantungkan tirai pintu gerbang, selesai. Apanya selesai? Jangan lupa. Coba perhatikan, diulangi sedikit. Ayat 9. Ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak. Nah, waktu Allah sesudah bicara untuk ayat 8, saya rasa perlu saya ulangi lagi ayat 8. Haruslah kau buat pelataran keliling. Ya, kau harus buat pelataran. Dari waktu Allah berkata ini kepada Musa, belum apa-apa, sama sekali kosong, tetapi bahan-bahan sudah siap. Ya, untuk apa bahan-bahan sudah siap, tetapi tidak ada orang yang melakukannya? Untuk apa kita selesaikan PA tabernakel, kemudian kita tidak berbuat apa-apa? Kita lihat Harun, anak-anaknya dikuduskan. Untuk apa? Supaya bisa melayani. Jadi tabernakel ini kita pelajari bukan hanya untuk kita tahu di otak, tetapi kita mau praktek. Bagaimana prakteknya? Kuduskan. Luar biasa bukan? Ya. Tuhan tidak menanyakan, wah coba saya perhatikan dulu, mezbah korban mayat itu ukurannya berapa, dari bahan apa. Tidak perlu. Tetapi Allah yang kudus, kata 1 Petrus pasal yang pertama, tidak salah pasal 2, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Maka Allah yang maha kudus, dia lihat bahan-bahan sudah selesai, sudah diatur demikian rupa, tidak ada bentuk Mesir,
karena Musa cukup lama di Mesir, 40 tahun dia sekolah di Mesir, tetapi tabernakel tidak ada sedikit pun dari pemikiran-pemikiran Mesir. Sepenuhnya pemikiran dari Allah yang Maha Esa. Ini perlu tahu. Supaya kita tidak akan terbimbang. Wah, ini lebih bagus. Kalau ini kuno saja. Ya, kelihatannya kuno. Tapi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, walaupun sudah begitu, tinggal dibangun, tinggal diangkut, tinggal digotong. Tetapi Tuhan katakan urapi. Coba tadi sekarang diulangi ayat yang ke-8 ya, ulang lagi, perhatikan ayat 8 itu pelataran. Haruslah kau buat pelataran keliling, Ya. dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Ya, digantungkan tirai pintu gerbang. Setelah selesai, apa yang jadi? Kemudian kau ambillah minyak urapan. Kemudian kau ambillah minyak urapan. Dan kau urapilah kemah suci. Kau urapi kemah suci. Dengan segala yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya ada peti perjanjian. Yang di dalamnya ada tirai. Demikianlah harus engkau menguduskannya. Semuanya engkau harus untuk menguduskannya. Dengan segala perabotannya. Sehingga menjadi kudus. Dengan segala perabotannya. Tidak sembarangan. Waktu saya baca di sini dengan rekan-rekan hamba Tuhan, saya geleng-geleng kepala. Tuhan itu cerewetnya luar biasa. Saya rasa kalau kita membangun sesuatu, ya bangun rumah ini, kecuali yang sangat serius, tidak boleh. Ini landasannya kurang, bongkar. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit saja, mungkin miring sedikit, saya rasa kita seringkali tutup mata. Yang penting tidak roboh aja lah. Ya, biar sedikit miring tidak apa-apa. Siapa yang mau lihat? Tetapi ini tabernakel yang mau tinggal Tuhan yang sempurna. Sekarang tabernakel itu siapa? Saudara, saya, istri saya, Filipus, kamu yang menyanyi, kamu yang memperhatikan. Allah katakan kepada Musa, siap tanggal bangun. Waktu dia omong, Musa tentunya lega ya. Ini manusiawi saya, lega. Oh, Tuhan omong itu, saya tahu Tuhan. Ya, gantung itu pintu kemah. Oh Tuhan, saya tahu, saya gantung. Lalu Tuhan katakan, gantung itu tirai tabernakel pintu gerbang. Sudah Tuhan, aku tahu. Apa gitu aja? Kemudian anak Harun disuruh hampir sama. Kalau tabernakel diurapi dengan minyak urapan. Anak ini juga diurapi dengan minyak. Bapaknya yang namanya Harun juga diurapi dengan minyak. Saya hitung-hitung. Coba tolong saudara hitung ya, karena saya paling nggak bisa menghitung. Coba tolong pemikiran kita ini sampai ke tiang-tiang papan jenang yang di sini 20, yang di belakang 8, ya, untuk menjadi tabernakel yang ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Papan itu disalut emas. Pak pegangkan dulu. Kemudian ditusuk kayu lintang. Semua itu cukup besar. Ya, mungkin sebesar ini. Musa harus urapi dia dengan minyak urapan. Dari mana minyak urapan? Di Mesir. Nah, Tuhan katakan suruh mereka berkorban. Korban segala semuanya. Nah, ini saya akan ajak saudara untuk masuk dalam perjanjian lama.
sulit tapi mudah. Begitu selesai. Begitu tabernakel itu digosok dengan minyak urapan, ya, bayangkan tiap-tiap sederhana, bukan cuma dipercik, tapi digosok. Coba tolong, saya tiba-tiba ingat ini, digosok atau diapakan ayat yang 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan, Ya. dan kau urapilah kemah suci, Dan kau apa? dan kau urapilah. Urapi itu mengurapi, ya betul ya. Bukan percik ya. Kalau percik kan cuma piut. Ya, kan banyak orang yang punya agama-agama untuk sekedar upacara percik. Ini diurapi, dalam bahasa Mandarin digosok. Bagaimana peti perjanjian? Yang kecil tidak banyak, tapi digosok. Kemudian ayat yang ke-10 ngomong apa? Juga kau urapilah mezbah kurban bakaran itu. Ini mezbah kurban bakaran. 5 hasta, 3 hasta tingginya, 5 kali 5, 2 meter lebih. Cukup besar tingginya, dari kayu papan. Ya, papan apa namanya? Menaga. Ya, kemudian dibikin, jadi gosok. Luar dalam digosok dengan minyak khusus. Tuhan tidak mau ada satu alat yang dibuat kemudian tidak diurapi minyak. Maka Allah yang sangat terlihat dengan mata sempurnanya tidak mungkin akan tinggal di tabernakel yang cacat. Ingat baik-baik. Allah melihat Musa menjalankan dengan baik. Allah menggerakkan Musa untuk menulis Musa Kejadian. Salah satu kitab dari 5 kitab Musa. Begitu rapi, begitu semuanya indah. Kenapa? Kudus. Dikatakan diurapi supaya jadi kudus. Ya, kalau misalkan ini tolong, sudah kotor, ada minyak itu, tolong langsung ini jadi kudus. Itu kata Alkitab. Luar biasa. Saya sudah untuk membuktikan masih dalam perjanjian lama. Jadi berarti Allah sudah berbicara 6 bulan yang lalu sampai terselesainya tabernakel ini untuk dibangun. Allah tidak lupa. Dia tidak perlu membawa buku catatan, dia tidak perlu membawa HP, dia tidak perlu membawa laptop, dia tinggal ngomong saja. Karena dia itu Allah, firman, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dia tahu persis apakah Musa kelebihan atau Musa kekurangan. Allah tinggal buktikan bahwa Musa kerja dengan baik. Bagaimana caranya? Dia tinggal. Ya. Bagaimana kita? Ada urapan. Tuhan mau urapi kita semuanya. Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu bukan manusia. Dia Allah sendiri. Dan dia datang sama saya. Mau gak terima saya? Saya mau gak? Kemudian Roh Kudus tinggal katakan, kuduskanlah dirimu. Selesai. Gampang bukan? Tapi berapa banyak kita yang mau dikuduskan demi hadirnya Tuhan. Bukan kekudusan itu suatu upacara untuk diviralkan. Wah, pendeta ini luar biasa. Oh, pendeta itu luar biasa. Itu kan manusia yang lihat. Tapi Allah lihat dari surga. Dia bicara sama Yeremia. Ya, Yeremia tulis, Tuhan, siapa yang tahu hati manusia jahatnya bukan main. Allah datang. Yeremia, manusia nggak bisa tahu sedalam mana, sebobrok mana hati manusia itu, kecuali aku yang tahu.
Itu luar biasa. Untuk tahu untuk apa? Untuk membasmi manusia, untuk membunuh manusia, bukan. Untuk menyadarkan dan untuk bersyukur kalau Musa waktu itu mengambil minyak itu. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk kembali mencari minyak itu bagaimana cara kerjanya. Supaya kita lihat di luar sana, ya ada enggak orang jual minyak tanah atau minyak kelapa, berapa jerigen yang untuk menggosok-gosok sampai setiap papan kursi ini basah dengan minyak urapan. Kita baca Keluaran pasal yang ke-30. Mari kita akan baca Keluaran 30. Oke, kita sudah baca, sudah temukan. Nah, kita sekarang akan membaca di dalam ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, Ya. seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Menjadi urapan yang kudus. Kita sekarang banyak bicara urapan Roh Kudus. Agak sedikit beda, tetapi hampir sama. Lebih hebat sekarang ini untuk supaya tujuan saya dan saudara satu waktu tinggal dan Rumah Putra, kita menuju pada Yerusalem yang baru. Perhatikan di sini, setelah Tuhan yang berbicara kepada Musa, begini aturnya begitu, berapa senti, berapa persen, berapa itu, saudara bayangkan. Kalau yang disebutkan ini minyak urapan itu hanya cukup untuk gelas misalkan, maka dia harus membuat yang sama, campuran yang sama, campuran yang sama supaya enggak. Saya waktu baca saya bingung, ya ada 250, kemudian ada 500 sikel, ada yang 250 sikel lagi. Ya saya jadi bingung. Ya, misalkan ini sudah terpakai, sudah jadi ya. Kemudian alat-alat tabernakel yang perlu disucikan, yang perlu digosok sama minyak, ini habis. Bagaimana caranya? Apa dia ambil saja minyak zaitun, untuk jadi? Tidak. Dia harus ulangi dengan ukuran yang sama. Minimal kalau mau membuat minyak urapan 2 kali banyaknya, maka campurannya juga 2 kali lipat. Ya, setelah ada itu, apa yang Tuhan katakan lebih jauh? Untuk apa itu? Ayat yang ke-26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Haruslah engkau mengurapi dengan itu Kemah pertemuan dan tabut hukum. Ini jelas. Pertama kali minyak disiapkan dulu. Setelah disiapkan, ya kata Tuhan, ini yang pertama. Tabernak dulu. Setelah itu peti perjanjiannya. Terus meja dengan segala perkakasnya,
Ya. kandil dengan perkakasnya, dan misbah pembakaran ukupan, misbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu. Nah, semuanya. Jadi tidak ada satu bagian yang tidak dikuduskan. Yang periksa adalah Allah. Baik-baik pikir. Allah yang kita sembah adalah Allah Yehova yang disembah oleh Musa. Ya, kalau kita mau coba berani untuk menolak Alkitab yang kanon, saya katakan hati-hati. Sangat hati-hati. Saya akan membuktikan hari zaman ini supaya kita serius. Kalau Allah serius pada zaman dulu, Allah serius dengan Musa, Musa serius dengan Harun, Harun serius dengan anak-anaknya. Maka hari ini untuk mengunci kalau Tuhan izinkan, kunci sampai pada persiapan hadirnya Allah itu, maka semua itu diperiksa. Kita mesti ingat, kita sudah belajar meja roti, maksudnya apa? Meja roti kalau diurapi, diminyaki, maka itu meja roti isinya sudah kudus. Maka orang yang menyentuh kudus, kata firman Tuhan. Itu zaman dulu gampang. Kalau saya dikuduskan, maka kalau istri saya mendengar sama saya, dia kudus. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat perjamuan meja yang lama itu, kita bisa melihat bagaimana minyak itu mengurapinya. Bahkan secara detail ayat 26. Saya mau ulangi, hanya tulis saja, silakan. Haruslah engkau mengurapi dengan itu Ya. kemah pertemuan, dan tabut hukum, dan tabut berhubungan, tabut hukum. Terus apa lagi? meja dengan segala perkakasnya. Ya, meja dan segala yang di atasnya. Ya ada cawan, ya ada piring, ya ada roti sajian. Yang nanti hanya dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Itu khusus, bukan mana, tapi itu roti sajian. Sebutkan di sini. Semua, terus apa lagi? Ayat 28, coba selesaikan dulu. Meja dengan segala perkakasnya, Ya. kandil dengan perkakasnya, Kandil dan segala alatnya. Kandilnya itu, ya termasuk kandilnya, kemudian kakinya, kemudian ada 7 kaki tiang. Itu semua diurapi. Luar biasa. Apalagi? dan misbah pembakaran ukupan, misbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, Ya, bejana pembasuhan dengan alasnya. ya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Maha kudus Tuhan yang bilang terus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Loh, itu janji Tuhan. Enak ya, kita korban emas, korban perak, korban tembaga. Kemudian Musa membangun bersama Oholiab, Bisaliel, sama ibu-ibu yang terampil. Jalan terus 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan selesai. Haleluya, puji Tuhan. Apa puji Tuhannya? Dikuduskan. Jangan cepat-cepat emas itu kaitannya dengan kekudusan. Jangan perak-perak itu ada kaitan dengan ini. Tidak apa-apa, nanti ada alasannya kenapa perak itu. Perak ketebusan. Ya. Tapi yang penting adalah tabernakel ini menjadi dikuduskan, betul-betul kudus sama sekali, seturut kudusnya dari Allah. Bukan kudusnya dari orang Yahudi, bukan kudusnya dari orang Indonesia, bukan kudusnya dari satu keluarga atau satu suku di dalam dunia ini. Kita mesti belajar kudusnya dari Allah. Ya, menyembah
Allah dalam roh dan kebenaran. Itu model apa? Kita akan belajar. Ya, dan di sini supaya jadi kudus, lalu dia ulang ya. Pasal 30 ini tuh Pak, lanjutkan dulu ayat yang ke-30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Ya, Harun dan anak-anaknya, mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. ya ini, kuduskan dia. Saya tidak mau, saya belum waktunya. Ya tidak apa-apa. Kalau zaman dulu orang suku Lewi, suku Yehuda, nggak apa-apa. Mau mondar-mandir di depan tabernakel nggak apa-apa. Karena dia bukan turunan orang Lewi. Tapi kalau dia lahir dari keturunan Lewi, maka dia waktu jalan, semakin dewasa, sampai di pintu gerbang tabernakel, maka anak itu akan bilang, nanti lagi aku akan ditahbiskan. Aku harus melayani Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan hari zaman ini? Sudah terima Yesus? Sasarannya mana? Sasarannya mana untuk melayani? Tabernakel yang dibangun oleh Musa, ya, yang dihuni oleh Allah sendiri, dan Allah menyertai. Kemana menyertai? Dari Gunung Sinai turun menuju ke suatu daerah atas pimpinan Allah. Kalau daerah berhenti, tabernakel dibangun. Kalau misalkan tanah itu adalah tanah Moab, maka tabernakel didirikan supaya orang Moab bertobat. Kalau kita menjadi sidang jemaat Johor Maputra, dimanapun kita kuliah, dimanapun kita kerja, dimanapun kita bergaul, nyatakan kesucian tabernakel itu. Di dalam tabernakel itu ada apa lagi? Pelita emas. Maka pelita itu sinar. Sinar itu tidak boleh padam. Harun dan anak-anaknya harus jaga, mulai lampu itu dinyalakan, sudah boleh baca pasal 30, dinyalakan, maka Harun dan 4 anaknya terus bergiliran jaga malam supaya sumbu boleh kurang, tetapi kemudian harus ditarik atas supaya nyalanya itu seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bersaksi, dimanapun kita bersaksi, sama. Bukan di gereja kita kuat-kuat saksi, tapi di luar kita berkelahi. Bukan begitu. Dunia dewasa ini, tabernakel yang sesungguhnya sudah tidak ada. Tetapi tabernakel yang rohani masih ada. Dan Tuhan tunggu kita ini menjadi alat-alat bejana yang ada di dalam tabernakel yang telah diurapinya. Dikatakan di sini, Harun dan anak-anaknya supaya mereka jadi kudus dan dia bisa melayani. Saudara bisa melayani menjadi imam-imam. Itu bukan karena penataran imam-imam. Itu sekedar saja. Di dalam Alkitab ini, Kitab Keluaran pasal 28, 29. Itu cara bagaimana seorang imam itu bisa memperoleh pakaian imam. Ya. Dan itu akan dikuduskan. Bukan cuma pakai saja. Bukan cuma kita bikin, oh sudah jadi pemimpin, jadi ya hamba Tuhan. It's okay. Tetapi Tuhan yang mengincar, perhatikan baik-baik. Tolong baca lebih jauh. Ayat yang ke-30, ulang lagi. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, Iya. supaya mereka memegang jabatan imam bagiku.
Ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Ulang lagi. Dan kepada orang Israel Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. lain tadi untuk Harun sama anaknya. Sekarang untuk Israel. Kenapa? Baca. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku Ya. di antara kamu turun-temurun. Ya. Terus. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Iya. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan bisa main. Ya. Tidak boleh. Berarti minyak urapan itu wanginya bukan main. Karena bahan-bahannya itu spesial. Saudara bisa menemukan. Saudara bisa cari di tempat untuk menjual minyak wangi. Ya. Ini luar biasa. Tuhan yang memeriksa, Tuhan yang mengatur, dan Tuhan yang mencium kesucian itu. Roh Kudus mengurapi kita. Apa yang kita keluarkan, bau apa yang kita keluarkan. Kalau mereka ini termasuk benda mati, tabernakel seutuh-utuhnya, baik itu tabernakel yang di dalamnya ada peti perjanjian, potong, ada meja roti, mezbah dupa, dan ada pelita emas, itu semua, ya. Dan kemudian yang di luar ada mezbah korban bakaran, dan di antara pintu kemah dan mezbah korban bakaran ada kolam pembasuhan. Dilihat, ya, dilihat, dan jangan bercoba-coba untuk mengikut-ikuti dia. Ya, coba diamati-amati. Apakah bangsa Israel suka meniru? Memang suka, ya. Tetapi kalau di dalam gereja, bagaimana? Saya ajak saudara untuk membaca satu ayat. Saya bukan untuk menuduh siapapun juga, tetapi firman Allah menolong saya, menolong istri, menolong ya Ferry dan lain sebagainya untuk hati-hati pada akhir zaman. Siapa yang bilang ini? Adiknya Yesus. Kita baca dalam surat Yudas. Surat Yudas, saya ajak saudara untuk membaca, ya. Ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ini adiknya Yesus. Ya, Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah almarhum. Ini adiknya Yesus yang tadinya menulis surat kepada teman-temannya, ya, hanya ingin menyatakan keselamatan. Tapi tiba-tiba dia lihat kiri kanan, dia mendengar kiri kanan. Ternyata gereja pada waktu itu sudah mulai disusupi oleh orang yang tidak ada Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ya, coba tolong dibaca ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup
di tengah-tengah kamu, Ya, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. ini perhatikan. Karena sekarang banyak orang menggunakan nama ini, tetapi sudah tidak sesungguhnya. Ya, coba tolong dibaca ayat yang ke-16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh Ya. tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Teruskan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah kukatakan. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Perhatikan, Kristus. perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, rasul-rasul zaman dulu pernah menulis, pernah bernubuat, ayat 18. sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, menjelang akhir zaman menjelang akhir zaman. akan tampil pengejek-pengejek Ya, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. ya. Mereka adalah pemecah belah, Mereka itu adalah pemecah belah. Ya, kita mesti berdoa sungguh-sungguh supaya kita sebagai jemaat jangan dengar. Ya, orang-orang ini yaitu suka ke sini ke sana untuk menarik supaya pindah. Kata firman Allah, bukan saya, ditulis oleh Yudas, adiknya Yesus, yang tadinya tidak percaya, sekarang dia katakan, akulah hamba Yesus. Sudah baca ayatnya? Ya, dia mengatakan di sini orang-orang yang macam itu apa yang ada dalam hidupnya. Ulang lagi ayat yang ke-19. mereka adalah pemecah belah Mereka adalah pemecah belah. yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, Ya, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yang hidup tanpa Roh Kudus. yang hidup tanpa Roh Kudus. Coba saya ulangi tulisannya ya. Mereka adalah pemecah belah. Dari sini sedang mendengarkan firman Allah. Ya. Kemudian ini coba andai kata ya, Filipus saya pakai you punya orang ya. Tapi enggak gitu toh. Selesai ibadah, kemudian dia cukup orang bagus, dia mulai omong sama Acin. Wah, itu omongnya Om Paulus itu enggak betul itu. Saya mendapatkan ini yang nomor 1. Ya, Bapak Acin kepingin, Bapak Acin ajak yang lain. Maka itu mengatakan Filipus ini tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, persatuan itu pasti jadi. Bagaimana jadinya? Saya perlu koreksi, istri saya perlu koreksi, kita semua perlu rendah hati untuk memikirkan kenapa kita terpengaruh oleh yang lain. Bukankah kita mempunyai firman, punya Roh Kudus? Roh Kudus itu mengurapi. Ini luar biasa. Saya ajak saudara untuk memperhatikan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak ada Roh Kudus. Ya, teruskan dulu. Akan tetapi kamu, Tetapi kamu bagaimana? saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, ya. dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Ini acaranya. Tapi berdoa dalam Roh Kudus itu bukan maunya orang lain. Oh, model gitu baru terima Roh Kudus. Model begitu bukan terima Roh Kudus. Siapa yang bilang? Ada Roh Kudus? Ada kesatuan. Kenapa?
Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Bahkan satu, Yesus adalah firman Allah dan Allah pribadi yang adalah segala-galanya. Kita mesti yakin itu. Supaya kita jangan dibingungkan oleh orang lain dengan cara sendiri. Karena itu saya ajak saudara untuk mundur sedikit dalam Alkitab kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2. Mari perhatikan ini. Sungguh saya mesti sedikit melompat dulu. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-18 dan seterusnya. Silakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit itu jangan dulu. 2000 tahun yang lalu sudah banyak antikris yang muncul. Jangan bilang sekarang tidak ada. Banyak, lebih banyak lagi. Ngeri. Kenapa? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka keluar dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, Kalau mereka sungguh-sungguh, termasuk pada kita, iya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. iya. Teruskan ayat 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Iya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada yang dusta yang keluar dari kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Makanya kalau kita percaya Yesus, minimal Alkitab ini menjadi kesukaan kita. Tanpa harus mengurangi. Tanpa harus seolah-olah aku lebih murni, aku lebih rajin, aku lebih tidak. Tabernakel ini tidak untuk satu Musa, tidak untuk satu Harun, tidak untuk anak 4. Duanya hitam, sisa 2. Akhirnya juga hilang menurut sejarah. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita belajar tabernakel, menguduskannya, maka saya katakan saudara, salah satunya di sini antikris sudah banyak. Anti kepada urapan yang sesungguhnya. Karena banyak rasul Kristus palsu yang sudah mulai kesini ke sana. Yesus yang bilang, bukan saya. Pada zaman ini akan muncul banyak Kristus palsu. Yesus Kristus sendiri yang bilang. Ya, saudara boleh menemukan itu ayat. Ini penting sekali supaya kita jangan mudah terjebak dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Mari saya ajak saudara untuk membaca lebih bagus. Matius pasal yang ke-24. Matius 24. Kata Yesus ayat yang ke-20 aja. Ya saudara boleh baca sebelumnya. Dan sekarang dengar ayat 20 dan seterusnya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat 23, perhatikan. Ayo kita baca bersama-sama. Menasihatkan saya menasihatkan saudara, dan kita mulai saling menasihatkan. Ayat 23, 2, 3. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Mereka akan mengadakan mukjizat-mukjizat yang besar, lebih besar. KKR itu bisa ribuan orang. Ya, orang yang mati bangkit akan terjadi. Api dari langit jatuh. Ini Yesus yang bilang, bukan saya. Ya, dia cuma bilang sama murid-muridnya, hati-hati, karena itu murid-murid yang menulis. Termasuk Yudas yang menulis kitab Yudas, Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya, dan yang lain-lainnya, Yakub, saudaranya Yesus juga. Ya, kita mesti siap-siap, karena begitu yang lebih hebat. Kenapa kita kurang orang? Saya tidak mau jawab. Karena kita percaya Yesus bukan rombongan. Karena Yesus menyelamatkan adalah pribadi-pribadi yang ketemu dengan Tuhan. Itu sebabnya saya coba kembali pada persoalan minyak urapan. Tidak boleh dipakai untuk siapa-siapa. Tetapi saudara dan saya sudah ada urapan. Beri dirimu, beri diriku untuk komunikasi yang baik. Bukan omong kosong. Pernah saudara komunikasi dengan Roh Kudus enggak? Dia dalam hati kita. Dia bisa menjawab. Dia bisa mendengar. Dia Allah. Ya, tetapi dia tidak mungkin untuk menggunakan kita punya wewenang untuk mengadakan mukjizat. Enggak. Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Ya. Aku mau. Mereka akan melihat kejadiannya itu. Karena itu kita mau belajar sungguh-sungguh ya dalam urapan yang begitu indah, yang begitu rinci, membuat saya dan saudara malam ini sekedar berpikir ya, tidak tahu. Coba saudara mungkin melek atau mau tutup mata, saya coba omong, saudara. Saya katakan, kita menunjukkan ruangan suci. Maka saudara coba pikir di dalamnya ada apa yang diurapi. Ya sudah, tutup mata supaya ruangan suci itu ada alat-alat yang disucikan. Kalau kamu menyentuh alat itu, kamu disucikan. Kata Tuhan, ada apa? Karena tabernakel itu adalah saudara. Tabernakel itu kita. Ya, kita ada jemaat GKGA, maka kita datang pada hari kebaktian kita di sini. Tetapi di luar kita ini rumah Tuhan. Ada apa di dalam ruangan suci saya? Tidak ada yang lain. Kecuali meja roti, apa itu?
firman Tuhan. Ada pelita emas, apa itu? Menyala, membuat jalan yang lurus. Firman itu pelita bagi kakiku, adalah suluh buat jalanku. Ya, karena mesbah dupa, apa yang kita naikkan? Kalau kamu sendirian, siapa yang kamu sembahyang? Kepada siapa kamu sembahyang? Coba sekarang tutup mata. Kalau di ruangan maha suci, di dalam peti perjanjian, ada alat apa? Bisa ingat? Dalam peti perjanjian ada beberapa benda. Bisa ingat? 1, 2 loh batu yang ada 10 hukum. 10 hukum itu adalah kasih dari Allah. Jadi kalau kita ada di dalam ruangan Maha Kudus, hati kita penuh kasih. Gampang saja. Ada buli-buli emas yang ada mana yang diambil 1 gomer, disimpan tidak pernah rusak hingga kapan saya tidak tahu. Tetapi di situ lambang firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Kita akan puas, kita akan kenyang oleh karena ada meja roti. Ada buli-buli emas. Ada satu lagi, ada tongkat. Tongkat Harun, apa maknanya? Jadi bangsa Israel jangan suka merebut kedudukan. Jadilah hamba, jadilah alat-alat yang berguna di dalam ruangan Maha Kudus, kita di dalam suasana yang sempurna, yang disembah cuma Tuhan, yang dimuliakan cuma Tuhan. Ya, yang disebutkan cuma Tuhan, tidak ada yang lain. Itu ruangan Maha Kudus. Ruangan suci sudah. Yang di luar ada 2 alat. Alat bejana, korban bakaran. Untuk apa? Paling banyak untuk minta ampun. Supaya Tuhan sucikan oleh darah kurban. Jadi enak. Masuk tabernakel akan terjadi pendamaian. Akan terjadi apa? Konsiliasi. Akan terjadi, itu memang begitu. Sebab itu kalau orang masuk dalam tabernakel, dia tidak ketemu mezbah korban bakaran, itu bahaya. Ya, cuma kolam pembasuhan, ada apa? Penyucian. Itu dari sombong. Saya suci, kamu belum suci. Banyak kali tabernakel ini dijadikan suatu alat yang sangat dominan bahwa saya inilah yang empunya tabernakel. Tidak. Tuhanlah adalah kepala tabernakel. Kita ini adalah yang dilayakkan untuk berada di dalamnya. Berapa lama? Minimal 40 tahun. Kita sudah lewat tahun 24. Kita sudah masuk tahun 25. Berapa lama 1 tahun? Apakah tabernakel ini masih hidup? Bayangkan 40 tahun Tuhan tidak pernah tinggalkan tabernakel. Ingat baik-baik. 1 tahun kita sering kali bolong-bolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan tabernakel. Dia selalu on time. Dia ada. Mau berjalan, dia sudah siap untuk perang. Dia mau berhenti, dia sudah siap untuk tempat yang indah untuk istirahatnya bangsa Israel.
Oh luar biasa, kalau saya mau cerita tidak habis-habis. Allah itu luar biasa. Allah mau menyucikan kita dari setiap segi hidup kita. Berikan semua itu. Supaya nyanyian yang akan saya pilih, akan kita menyanyi bersama untuk menyongsong perjamuan kudus. Itu adalah sebuah nyanyian. Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, dan seterusnya. Bisa menyanyi. Ada banyak yang tidak bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Ayo silakan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru. Waktu Tuhan ketemu perempuan Samaria, bicara penyembahan, Tuhan koreksi, bukan untuk perempuan Samaria saja, plus muridnya yang bukan orang Samaria, tapi yang benci Samaria, yang bermusuhan dengan Samaria, Tuhan gabungkan lewat penyembahan yang benar. Kalau saudara benar menyembah, kita akan lebih erat di dalam rumah tangga, dalam nikah, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tabisan pelayanan. Tapi kalau kita tidak di dalam urapan, kapanpun juga akan terjadi keretaan. Karena itu, nyanyilah dan siapkan roti dan cawan ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru.
itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita yang mengamenkannya, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tunggu sebentar supaya semuanya siap. Cawan juga sudah buka. Kita akan angkat cawan ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbanganlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Luar biasa. Kita aminkan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ulangi kurnya dalam penyembahan. Saya mengundang Pendeta Yusak Bendiono akan doa syukur. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami ada di bumi, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Karena Engkau yang menguduskan kami. Kami yang tidak layak. Engkau tahu kami masing-masing, Tuhan. Tetapi kami inilah bait-Mu, bait Roh-Mu, Tuhan. Roh yang mendiami kami, roh yang menguduskan, roh yang mengurapi kami, menjadikan kami imam-imam dalam urapan. Karena itu Engkau akan menolong kami, Tuhan. Kami masih di bulan awal dari 2025.
Langkah-langkah kami masih panjang. Tapi biarlah kami melangkah dalam kewaspadaan Tuhan. Menghadapi penyesatan. Tapi kami juga introspeksi diri kami. Supaya kami ini selalu dipimpin Roh-Mu Tuhan. Kami menghadapi pemecah belah. Tapi jangan kami sendiri menjadi pemecah belah. Oh Tuhan, tolong kami. Dan jika ada sikap, ada perkataan kami yang memecah belah, ampuni kami Tuhan, ampuni. Darah Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Sehingga kami terus melangkah Tuhan. Bersama Engkau Tuhan dalam pengurapan itu. Dan terus kami melangkah dalam kesatuan tubuh-Mu. Kami terus dibangun menjadi sama seperti Engkau. Tabernakel yang sempurna itu, yang sudah disampaikan dari tahun yang lalu hingga saat ini Tuhan. Biarlah itu semua menjadi praktek dalam kehidupan hamba-Mu, dalam kehidupan kami semua. Kesatuan. Dan bersama kami boleh melayani Engkau, bersama kami bertumbuh Tuhan. Bersama kami terus Engkau akan lengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan langkah-langkah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang limpah untuk kami melangkah lebih lanjut. Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu Gembala. Urapan yang ada pada beliau berdua akan terus menolong sehingga pada hari-hari mendatang firman di dalam urapan itu terus akan memimpin kami. Demikian juga para penatua, para pembicara di tempat ini. Firman dalam urapan menolong mereka menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Menyampaikan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji, kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan dan kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk sesama saudara kami. Kami yang ada dalam kesatuan tubuh. Untuk Bapak Tekwa dan Ibu Yeti Tandali yang berulang tahun pernikahan 15 Januari. Oh Tuhan, Engkau makin menyatukan pernikahan. Demikian Engkau menyatukan pernikahan kami masing-masing. Engkau menyatukan kami karena Engkau mau menyatukan kami dengan pribadi-Mu sendiri. Ibu Yani Ariwati perpanjangan umur. Oh Tuhan, biar perpanjangan umur untuk dipakai untuk melayani sebagai imam karena urapan-Mu ada padanya. Bapak Arnold Suandaro salah seorang penatua di antara kami yang perpanjangan umur 16 Januari. Oh Tuhan, pakai lebih lanjut hamba-Mu ini. Langkah demi langkah. Hamba-Mu masih dalam usaha pekerjaannya, tapi Tuhan sebagai penatua, pengurapan akan terus menolong dia untuk juga boleh melayani dan lebih meningkat di waktu-waktu mendatang. Kami mengucap syukur semuanya, kami memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Amin.
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu marilah kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa dan mohon Tuhan berkemurahan mengizinkan kita untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, izinkanlah kepada kami sidang jemaat-Mu yang telah ditebus dengan tubuh dan darah-Mu untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan dan saudara-saudara bisa menyaksikan pengumuman melalui layar. Kita akan mendengarkan 3 pengumuman tambahan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar pada ibadah-ibadah yang lampau. Mari kita dengarkan dengan seksama supaya ini bukan menjadi satu hal yang membosankan tetapi berfaedah, karena pengumuman-pengumuman ini ditulis dengan baik dan diumumkan pada sidang jemaat untuk boleh menjadi perhatian. Tim Bendahara GKGA mengumumkan bahwa per tanggal 1 Januari nomor rekening gereja berubah sebagaimana yang tertulis pada layar maupun juga di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Jadi nomor rekening persembahan dan juga nomor rekening perpuluhan. Berlaku mulai awal tahun 1 Januari ini. 2 nomor rekening tersebut sudah dilengkapi dengan kris yang sudah ditempel di bangku-bangku gereja depan saudara semua dan juga akan selalu ditayangkan dalam pengumuman gereja. Apabila ada pertanyaan atau saudara ingin mengkonfirmasi transfer saya masuk atau tidak, bisa menghubungi tim bendahara GKGA pada nomor WA yang juga sudah tercantum pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setia akan mengadakan acara wisuda bagi 3 program studi yang ada dan mengundang sidang jemaat Lemah Putro dan Johor untuk menghadiri acara wisuda 2025 tersebut dengan tema Living as Instrument of Righteousness yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 di Gereja Lemah Putro. Di gereja ini jam 9 pagi sampai dengan selesai dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Setio Dharma. Bagi sidang jemaat yang hadir, yang ingin hadir harus mendaftar guna penyediaan konsumsi. Pendaftaran paling lambat adalah hari Senin tanggal 20 Januari 2025 melalui link Google Form yang disebarkan melalui call center GKGA, dan saudara bisa melihat dan mengisi link Google Form. Yang belum menerima bisa menghubungi daripada tim setia. Kehadiran Bapak Ibu Saudara bisa merupakan satu kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika setia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akan diadakan pemeriksaan mata gratis pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Pemeriksaan mata gratis pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pada jam 8 pagi sampai jam 11 siang di GPT Kristus Gembala di gereja ini dengan syarat memiliki BPJS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Saya ulang, pemeriksaan mata gratis hari Sabtu
tanggal 1 Februari 2025 jam 8 sampai 11 di gereja ini dengan syarat memiliki BPJS atau KIS. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati kami. Dan kami tahu Engkau sudah ajar kami, bimbingan Roh Kudus-Mu memanfaatkan berkat dengan tepat dan baik supaya Engkau dipermuliakan. Karena kami tahu jauh sebelum kami butuh ini, butuh itu, Engkau Allah yang sempurna sudah tahu. Dan Engkau mengasihi kami karena kami anak-anak ketebusan-Mu oleh darah Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, di sini ada orang tua, di sini ada ibu-ibu, di sini ada orang muda, bahkan anak-anak, dan ada yang di rumah lewat streaming. Tidak ada yang terlewatkan karena Engkau Allah ada di segala tempat, di segala cuaca, di segala kondisi. Terimalah berkat itu, pulanglah bersama Dia mulai saat ini malam sampai Maranatha. Tuhan menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja mempelai sorga. Kami sudah mohon berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya.